A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwan, akhwat, sahabat Tafakkur Channel dimanapun kita berada, alhamdulillahi rabbil alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya, anugerahnya, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kehidupan kita pada hari yang berbahagia ini. Permintaan kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, mohon jadikan hidup kami hari ini, ya Allah, ziyadatan lana fi kulli khair, yaitu sebagai wasilah untuk kami memperbanyak bekal, menambah kebaikan dalam semua bentuk ibadah terhadap-Mu. Maka mudah-mudahan dengan mendengarkan kalamullah, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu sarana dan cara bagaimana kita kemudian memastikan bahwa setiap detik yang berjalan, yang kita lalui dalam kehidupan ini benar-benar kita manfaatkan dalam rangka mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang setia dengan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak ditempatkan di syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita kepadanya. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu kelak akan ditempatkan bersama dengan orang yang ia cintai. Ketika Nabi menjadi sosok yang kita cintai, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita pun akan ditempatkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya ikon orang tokoh yang kita cintai, mereka yang kemudian melakukan kemungkaran, mempertontonkan, memperlihatkan maksiat, memperlihatkan aurat, memperlihatkan bentuk-bentuk perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun mungkin kelak akan disatukan, ditempatkan bersama dengan mereka yang kita cintai tersebut. Maka pandai-pandailah kita mencari teman, pandai-pandailah kita mencari sahabat, dan pandai-pandailah kita memilih siapakah sosok yang paling layak untuk menjadi uswah, menjadi tauladan kita. Tentu sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh benar-benar telah terdapat contoh uswah, suri, tauladan bagi kita seluruhnya, yaitu terdapat dalam pribadi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah sebagai salah seorang panutan, contoh kita dalam seluruh kebaikan di dunia ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih dalam buku yang sama, yaitu tentang buku kematian yang indah dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat kehidupan setelah kematian, bahwa sesungguhnya
kehidupan selepas kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ya, kehidupan akhirat lahiyal hayawan, itulah yang sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati, hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita tentang fase-fase atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh salah seorang manusia ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini. Yang pertama yaitu mereka akan berada di satu alam ya, ketika mereka sudah meninggal dunia, maka alam berikutnya yang mereka akan tempatkan adalah, atau mereka tempati adalah, yaitu alamul barzakh, atau yang sebahagian disebut dengan alam kubur. Ikhwan dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwa ketika kita meninggal dunia ya, ketika kita mulai kemudian diurus jenazah kita, diurus jasad kita, lalu kemudian ditempatkan di alam kubur, maka ketika di alam kubur tersebut kita hanya memiliki dua opsi saja. Yang pertama, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat kubur tersebut, atau sebaliknya yang kedua, yaitu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan azab dari azab-azab kubur yang Allah telah persiapkan. Mudah-mudahan kita semua hendaknya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang apabila kita meninggal dunia, yang apabila kemudian jasad kita ditempatkan di alam kubur, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kubur kita kelak menjadi raudhah min riyadil jinan, yaitu ibarat taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Suatu ketika dalam hadis disebutkan rawahul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan seorang jenazah atau jenazah seorang manusia yang telah meninggal dunia. Faqal, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika jenazahnya didatangkan di hadapannya, di depannya, faqala, baginda sallallahu alaihi wasallam pun lantas berkata, mustarihun am mustarahun minhu. Rasul mengatakan, mustarihun au mustarahun minhu. Konten ketika itu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mendengarkan, qalu, mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan al-mustarih dan al-mustarahu minhu? Lalu kemudian qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan dari sahabat ini bahwa al-'abdul mu'min, bahwa seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Maka dia akan, ketika dia meninggal dunia, maka dia yastarihu min nasabid dunya. Ketika nyawanya berpisah dari jasadnya, maka apa yang ia alami? Yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Sesungguhnya wafat tersebut baginya, sesungguhnya kematian itu baginya adalah sebagai sarana wahana untuk dia kemudian istirahat dari hiruk pikuk dunia dan seluruh gemerlap yang ada di dalamnya. Wa adzaha, sesungguhnya bagi orang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diwafatkan, ya, ketika dia meninggalkan dunia ini, itu baginya adalah istirahah. Istirahah inilah yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal dengan istilah istirahat. Bahwa bagi orang yang beriman, meninggal dunia baginya itu adalah istirahat. Istirahat dari apa?
ya, dari hiruk pikuk dunia yang penuh dengan begitu banyak ujian, fitnah, cobaan yang tak pernah ada habisnya. Wa adzaha, dan ketika dia meninggal dunia sesungguhnya sejatinya dia sedang diistirahatkan, dihentikan dari segala bentuk siksa yang ada di dunia ini. Ketika dia diistirahatkan, kemana dia akan pergi? Yaitu ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia meninggalkan hiruk pikuk dunia, siksa dunia, cobaan yang ada di dunia, yang datang silih berganti menuju kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita meninggal, orang yang meninggal dunia, selalu biasanya kita mengatakan telah berpulang ke rahmatullah, ya, bahwa telah kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini merupakan satu kalimat, ya, yang berisi doa dan harapan mudah-mudahan saudara kita yang meninggal ini, keluarga kita yang meninggal ini, termasuk orang-orang yang meninggalkan dunia dalam rangka berhenti dari segala bentuk azab, siksaan, ujian, cobaan yang ada di dunia dan sedang menuju kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal abdul fajiru, baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wal abdul fajiru yastarihu minhul ibad, bahwa sebaliknya kalau yang tadi yang pertama orang yang beriman, orang yang melakukan ketaatan, orang yang senantiasa memberikan kontribusi yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau yang ini wal abdul fajir, yaitu hamba yang sebaliknya, hamba yang fajir, hamba yang durjana, hamba yang kufur, hamba yang gemar melakukan maksiat, hamba yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yastarihu minhul ibadu wal biladu. Justru ketika dia meninggal dunia, bukan dia yang istirahat dari gemerlap dan siksa dunia, tapi sesungguhnya yang istirahat ketika dia meninggal dunia itu adalah yastarihu minhu al-ibadu wal bilad. Ketika si fulan meninggal dunia, maka ketika itu masyarakat pun tidak mampu menutupi perasaan bahagianya, perasaan gembiranya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa si fulan itu semasa hidupnya tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Hidupnya hanya menyusahkan keluarganya, menyusahkan ayahnya, menyusahkan ibunya, menyusahkan saudara kandungnya, menyusahkan masyarakat dan warga sekitarnya. Dia mencuri, dia korupsi, dia memukul anak orang. Begitu banyak keburukan dan kejahatan yang ia lakukan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, yastarihu minhu al-ibadu wal bilad. Justru masyarakat merasa lega. Masyarakat merasakan kenyamanan, merasakan mulai hadir yang namanya tentram. Kalau yang dulu seandainya banyak terjadi pencurian di kampung mereka, di RT mereka, di RW mereka terjadi pencurian, terjadi perusakan dan seterusnya, maka ketika si fulan orang yang fajir ini meninggalkan dunia ini, maka yastarihu minhu al-ibadu wal bilad. Terciptalah rasa aman di kampung tersebut. Negara tersebut menjadi aman, menjadi damai, menjadi tentram. Dan di saat yang bersamaan masyarakat yang hidup di negara tersebut pun merasakan yang namanya kedamaian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak yastarihu minhul ibadu wal bilad faqat, ya, tidak hanya sebatas akan merasakan lega, merasakan bahagia, merasakan gembira, yaitu masyarakat, juga suatu tempat atau negara, tapi juga wasyajar wad dawab. Allahu akbar. Bahkan ketika seorang yang durjana, seorang yang fajir, pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan illegal logging sebagai contoh, menebang habis semua pohon sehingga terjadi yang namanya bencana di mana-mana. Ketika dia meninggal dunia, ya, yang merasakan lega, merasakan nyaman, merasakan nikmat itu tidak hanya manusia, tapi juga wasyajaru wad-dawab. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan pun akan dapat tumbuh dengan kembang dengan baik. Tidak ada yang menebangnya, tidak ada yang kemudian memberangusnya. Wad-dawab, bahkan juga hewan-hewan juga akan merasakan kenyamanan, akan bahagia dengan matinya si fulan yang fajir tersebut. Kenapa? Karena boleh jadi ketika dia hidup, dia tidak hanya menyakiti orang-orang, tidak hanya merugikan negara karena korupsi yang ia lakukan, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan illegal logging,
ya, menebang habis seluruh pohon untuk kemudian dikeruk kekayaannya, dijual sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bahwa kalau seandainya pohon-pohon tersebut ditebang semena-mena tanpa kemudian dilakukan reboisasi, maka dia akan mengakibatkan terjadinya banjir, kemudian akan terjadinya tanah longsor dan seterusnya. Wadawab, ketika banjir terjadi, ketika hutan kemudian ditebang, maka ketika itu hewan-hewan pun sudah kehilangan tempat untuk berdiam, tempat untuk tidur. Maka jangan salahkan kalau saat ini kemudian kita melihat gajah pun sudah turun di rumah masyarakat. Harimau pun sudah mulai menjadi buas turun di rumah masyarakat. Kenapa? Karena ulah orang-orang fajir, orang-orang durjana yang kemudian menghabisi rumah mereka, membakar hutan-hutan, menebang pohon, hanya untuk memikirkan keuntungan pribadi yang sifatnya sesaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendengar ya, orang mengatakan bahwa orang yang baik ketika dia dilahirkan di permukaan bumi ini, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan gembira. Walaupun bayi yang mungil, yang kecil itu ketika lahir dia menangis, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya turut merasakan bahagia. Kenapa? Karena bayi ini telah selamat dilahirkan di permukaan bumi ini. Bayangkan betapa rasa bahagia yang hadir di wajah seorang ibu yang 9 bulan mengandung bayi tersebut, seorang ayah yang berusaha menjaganya. Tapi sebaliknya, ketika orang yang baik tersebut meninggal dunia, maka dia akan meninggal dalam keadaan tenang, meninggal dalam keadaan bahagia, meninggal dalam keadaan ridho. Kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wafat itu baginya adalah sarana untuk meninggalkan ujian dunia yang tiada hentinya, untuk kemudian menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang meninggal itu orang baik, dia akan meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena telah menanti dirinya nikmat dari nikmat-nikmat kubur yang Allah persiapkan untuknya. Namun ketika itu boleh jadi keluarganya menangis, orang tuanya menangis, saudara-saudaranya menangis. Itu adalah sebahagian dari bentuk sifat manusiawi. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, pun baginda sallallahu alaihi wasallam menangis tak mampu menahan air matanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang meninggal ini adalah orang yang jahat, orang yang durjana, pelaku maksiat, hidupnya hanya membuat sulit orang sekampungnya. Tidak hanya yang dicurinya rumah warga, bahkan mikrofon masjid, bahkan kotak infak masjid pun dilarikannya. Waliyadzubillah. Maka ketika orang yang seperti ini yang meninggal dunia, yang wafat, maka ketika itu orang merasa bahagia, merasa mulai hadir yang namanya keamanan yang selama ini mereka idamkan, mereka rindukan. Tapi keamanan tersebut hilang. Kenapa? Karena wujudnya orang ini yang menghadirkan pencurian, pemukulan, korupsi, yang menebang hutan dan melakukan begitu banyak bentuk tindak kejahatan. Maka ketika orang yang fajir ini meninggal dunia, maka ketika itu orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasakan aman, akan merasakan kenyamanan, akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sumber masalah yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat telah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang bersangkutan, orang yang melakukan perkara yang maksiat ini, orang yang berzina, orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang zalim, seorang hakim yang berlaku tidak adil, maka wafat itu baginya justru adalah tempat untuk dia kemudian akan mendapatkan azab demi azab yang Allah telah persiapkan untuknya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah kisah bahwa suatu ketika Hani ini adalah maula dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang bekas pembantu dari khalifah yang ketiga, itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bahwa satu ketika Utsman bin Affan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya,
bahwa Utsman bin Affan suatu ketika melewati sebuah perkuburan, ya, lalu kemudian pembantunya Hani ini melihat Utsman ibnu Affan menangis ketika menyaksikan pemakaman tersebut. Ketika Utsman ibnu Affan melihat tanah yang berisi perkuburan tersebut, beliau pun menangis sehingga tangisan tersebut mengeluarkan air matanya sehingga membasahi janggutnya. Sehingga pada suatu hari kemudian ada yang bertanya, "Ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha?" Lalu kemudian orang yang melihat Utsman ibnu Affan menangis ketika melihat perkuburan tersebut pun bertanya kepada Khalifah Utsman ibnu Affan, "Wahai Utsman, tadhkurul jannah wan nar wa la tabki?" Wahai Utsman, kadang-kadang kamu melihat bagaimana ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka. Engkau melihat bagaimana surga, bagaimana bahayanya neraka, bagaimana pedihnya azab neraka. Dan engkau juga melihatkan bagaimana nikmat surga. Wala tabki, tapi terkadang engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza? Lantas apa yang membuatmu menjadi menangis hanya karena menyaksikan sejumlah perkuburan ini? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah pun menjawab, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Utsman pun berkata, "Wahai sahabatku, innal qabra, ketahuilah bahwa sesungguhnya kuburan yang aku lihat ini, yang kalian saksikan ini, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia merupakan tempat perjalanan dari perjalanan-perjalanan akhirat." Jadi kalau seandainya diilustrasikan sebagai tempat transit menuju akhirat, maka akhirat itu adalah perjalanan pertama seseorang yang menuju ke alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seandainya seorang manusia selamat dia dalam kuburnya, tidak diazab dalam kuburnya, mendapatkan nikmat di kuburnya, maka Utsman pun mengatakan fama ba'dahu aisaru minhu, maka bisa dipastikan perjalanan akhirat yang berikutnya maka akan lebih mudah baginya. Mizan menjadi mudah baginya, meniti sirat menjadi mudah baginya, ketika dihisab akan mudah hisabnya. Tapi sebaliknya, wa in lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka bisa dipastikan kata Sayyidina Utsman bahwa perjalanan akhirat baginya yang berikutnya itu jauh akan menjadi lebih sulit dan payah baginya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya tidaklah aku melihat suatu pemandangan illa wal qabru afdha'u minhu, kecuali bahwa ketika aku melihat kuburan itu jauh lebih menakutkan bagiku. Jadi baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih menakutkan aku ketika melihat suatu pemandangan melebihi takutnya aku ketika melihat perkuburan. Maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian sahabat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, setelah kita memahami bahwa di kubur itu ada azabnya, ada nikmatnya, maka barang siapa yang ketika dikubur mendapatkan nikmat, maka insyaallah perjalanan yang berikutnya akan menjadi mudah baginya. Tapi sebaliknya, ketika azab yang kita dapatkan di kubur, maka ketika itu perjalanan yang berikutnya akan menjadi perjalanan yang sangat berat untuk kita lewati. Maka menjadi suatu kepentingan untuk kita bersama-sama mengetahui apa yang menjadi sebab seseorang itu diazab dalam kubur. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru azabil qabri minal baul. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang itu banyak diazab
dalam kuburnya, di antara salah satu faktor kenapa orang itu diazab dalam kubur itu adalah minal bauli. Karena satu dosa yang mungkin remeh bagi kita, yaitu hanya karena masalah buang air kecil. Al-baul. Dalam hadis lain baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu memastikan dirimu bersih, ya. Ketika selesai melaksanakan buang air kecil, istanzihu minal baul, bersihkan dirimu dari buang air kecil. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Kenapa? Karena sebahagian besar yang menjadi faktor orang itu diazab dalam kuburnya adalah minhu au minal baul, yaitu karena dosa, karena kelalaian, tidak membersihkan dirinya dari apa yang disebut dengan najis yang berupa air kecil ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain baginda juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Maran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melewati satu pemakaman biqabraini, di mana di pemakaman itu ada dua kuburan. Faqala, baginda pun kemudian sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma la yu'adzabani fi kabirin. Ya. Sesungguhnya dua jenazah ini saat ini sedang diazab, dan mereka itu diazab bukanlah fi kabirin, bukan karena satu dosa yang sangat besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, kuburan yang pertama itu jenazah dalamnya itu diazab. Yang pertama karena apa? La yastatiru minal baul. Karena dia tidak, ketika hidup di dunia, selesai melaksanakan buang air kecil, mengeluarkan najisnya, la yastatiru minal baul, dia tidak mensucikan tubuhnya, tidak mensucikan pakaiannya, tidak membersihkan baju dan celananya. Wa ammal akharu, adapun kuburan yang kedua juga diazab. Kenapa? Fakana yamshi bin namimah. Karena semasa hidupnya dia sering datang kepada si fulan, datang kepada kelompok ini, datang kepada ormas ini, datang kepada grup ini, datang kepada suku ini, lalu kemudian melakukan adu domba, sehingga berkelahilah antara ormas, berkelahilah antara umat Islam, berkelahilah antara kampung. Kenapa? Karena tak mampu menjaga lisannya. Bin namimah, karena dia melakukan adu domba. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak diazab dalam kubur kita, perlu kita sama-sama memperhatikan urusan yang sederhana. Ini yang pertama, yaitu kita ingatkan diri kita, kita muhasabah diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diazab. Kenapa? Karena tidak sempurna cara kita beristinja, tak sempurna cara kita membersihkan, ya, pakaian kita, tubuh kita ketika selesai melaksanakan buang hajat. Berapa banyak hari ini orang-orang yang dewasa, mungkin dia seorang bapak, ya, orang yang sudah berusia lanjut, tapi ketika buang air kecil tidak melakukan, tidak membersihkan dirinya, tidak melakukan istinja, tidak mensucikan dirinya, lalu kemudian dia pergi ke satu masjid, lalu kemudian mengambil sarung yang ada di pojok masjid, lalu kemudian dia melaksanakan sholat sambil memakai sarung tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menjadi di antara sebab kenapa seseorang itu banyak diazab di dalam kuburnya. Kenapa? Karena dia memandang sepele, karena dia memandang kecil tentang bagaimana bersuci dalam Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah anak kita, ingatkan diri kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian diazab dalam kubur hanya karena masalah yang sederhana. Walaupun ini sederhana, tapi ternyata inilah yang menjadi sebab pertama bahwa orang itu diazab dalam kuburnya. Yang mana ketika orang diazab dalam kuburnya, maka bisa dipastikan yang lain-lainnya akan menjadi berat untuk dia lalui. Bayangkan, ketika tak sempurna istinjanya, tak sempurna mensucikan dirinya, lalu dia kemudian takbiratul ihram, solatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena ada najis di tubuhnya, ada najis di pakaiannya. Bagaimana mungkin orang yang solat, lalu kemudian solatnya diterima sementara dia membawa najis untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari sama-sama kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Kenapa?
Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga yaitu namam. Siapa itu namam? Maka didefinisikan oleh para ulama, naqlul kalam atau naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum, yaitu memindah-mindahkan informasi, ya, memindah-mindahkan berita dari si fulan, dia datang kepada si A lalu kemudian bercerita dari A sampai Z, lalu kemudian memindahkan berita tersebut kepada si B dengan dibumbu-bumbui, ditambah, dikurang, diselewengkan, sehingga akhirnya si A membenci si B membenci si A dan seterusnya. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang senantiasa melakukan adu domba. Yang harusnya orang-orang yang beriman ini mampu mendamaikan, mampu menjadi mediasi, menjadi wasilah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar, yang berkelahi, tapi justru yang hadir adalah dia menjadi penyebab bahwa permasalahan yang awalnya kecil menjadi besar. Kenapa? Karena dibumbui oleh lisannya, diselewengkan faktanya, diadu domba, sehingga akhirnya tidak hanya membuat perkelahian antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya, bahkan perkelahian, permusuhan tersebut bisa menjelma antar RT, antar kampung, bahkan antar negara, hanya karena yaitu lisan yang mengadu domba. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita sebagaimana Rasul katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang Islam yang sejati itu adalah mereka yang mampu, ya, memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap orang-orang Islam, orang-orang beriman yang lainnya dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan lidahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelak ketika dimasukkan ke dalam jenazah, ke dalam liang lahat, dimasukkan jenazah kita ke dalam pemakaman, dalam kubur kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari nikmat kubur, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari azab kubur hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullahu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.